Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harapkan semoga kalian baik-baik aja dan semakin semangat ya dalam setiap harinya agar otak kita terus bekerja secara maksimal gitu. Ya, ibu tahu meski kalian itu masih ada yang tiduran, masih rebahan di kasur, masih bingung mau ngapain ya, karena kan semuanya kan serba online. Dan mungkin ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh bisa mempelajari materi hari ini dengan maksimal. Karena kan ini kan juga belajar secara virtual di rumah, jadi nggak harus mandi dulu, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke. Nah, langsung aja di materi ekonomi hari ini kita akan belajar mengenai pengangguran. Nah, pengangguran, kalian udah harus tahu ya pengangguran itu apa dan bagaimana sih ciri khasnya. Yang mungkin kalian ketahui, pengangguran itu orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan, yang kerjaannya di rumah atau malam-malam ronda, cuma main ginian sampai pagi, dan paginya itu tiduran sampai siang, sorenya main-main nggak tahu kemana. Ada yang nongkrong-nongkrong mungkin, tetapi pengangguran memiliki definisi yang lebih tepat. Apa itu pengangguran definisinya sih, Bu? Nah, definisinya ialah bahwa ternyata pengangguran itu orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun, sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Ingat, usia 15 tahun sampai 64 tahun. Loh, saya dong Bu, usia 17 tahun. Ya, memang kalian masuk dalam angkatan kerja, tetapi kalian tidak pengangguran. Kenapa? Karena kalian itu sedang berilmu, kalian sedang belajar. Jadi kalian pun sedang tidak mencari pekerjaan. Iya kan? Itu artinya kalian bukan pengangguran. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengangguran dan pengangguran, kita lanjut nih, apa aja sih macam-macamnya? Karena pengangguran itu bukan cuma hanya pengangguran biasa, tidak, tetapi ternyata pengangguran itu ada banyak macamnya loh. Ada banyak macamnya, tapi terbagi dua sub. Yang pertama berdasarkan jam kerjanya, dan yang kedua berdasarkan faktor penyebabnya. Kita pelajari dulu mengenai jam kerjanya. Ada 3. Yang pertama pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka, apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran yang seperti biasa, orang yang masuk angkatan kerja, tapi dalam suatu periode tertentu mereka tidak mendapat pekerjaan atau sedang tidak bekerja, tetapi mereka bersedia untuk bekerja dan belum mendapat pekerjaan. Itu penganggurannya biasa ya, pengangguran terbuka. Kemudian setengah menganggur, apa itu setengah menganggur? Setengah menganggur itu seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan mereka tidak bekerja secara full dalam jam kerja, tidak full. Semisal seharinya mereka itu bekerja secara full itu seharusnya 8 jam, tetapi mereka bekerja hanya 4 jam per harinya. Seperti itu. Jadi seperti freelance, part time itu termasuk dalam setengah menganggur, dan mereka memiliki pekerjaan sampingan yang lain, usaha sendiri. Nah, yang ketiga, pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung itu orang yang tidak bisa mempekerjakan kerjaannya secara maksimal. Artinya passion atau bakat dengan pekerjaannya itu tidak seimbang, tidak balance. Sebagai contoh, Ayu lulusan D3 keperawatan. D3 keperawatan nih, tetapi ternyata Ayu bekerja di suatu perusahaan sebagai sekretaris. D3 keperawatan, kok kerjanya sekretaris? Bukan jadi perawat, bukan kerja di bidan, bukan mereka kerja di rumah sakit. Kenapa sih jadinya sekretaris di perusahaan? Artinya ini tidak balance, tidak ada keseimbangan. Seperti itu. Dan tugas kesekretariatan ini tidak bisa dikerjakan secara maksimal atau optimal. Seperti itu. Bisa dipahami ya mengenai jam kerjanya. Kita beralih atau berpindah ke faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama ada pengangguran formal, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan pengangguran struktural. Oke, ada 5. Pengangguran formal. Apa itu pengangguran formal? Pengangguran formal yang bisa terjadi karena adanya permintaan tenaga kerja itu lebih besar daripada penawaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Misal nih, permintaan dari tenaga kerja itu 20.000 tenaga kerja yang butuh pekerjaan, tetapi penawaran pekerjaan
penawarannya ini, lapangan pekerjaannya hanya 500 orang. Mereka membutuhkan 500 orang. Artinya yang 1.500 ini mereka menganggur. Itu yang namanya pengangguran formal. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal yang bisa terjadi karena adanya perubahan, karena adanya krisis ekonomi dalam suatu perusahaan yang akhirnya bisa memutus kontrakan pekerjaan, seperti PHK. Misal di perusahaan X sedang mengalami krisis ekonomi, akhirnya mereka harus menekan gimana caranya tuh biar nggak gulung tikar, gimana caranya akhirnya mereka tuh harus PHK ribuan orang atau beberapa orang pekerja, seperti itu. Yang ketiga, itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural yang bisa terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Nah, yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran yang sudah biasa kita lihat, yang sudah banyak sekali contoh-contohnya. Nih, pengangguran teknologi itu bisa terjadi karena tenaga kita ini manusia digantikan oleh tenaga mesin, seperti itu. Nah, sebagai contohnya, kita ke ATM, kalau misalnya kita ke ATM, biasanya kan kita cuma narik, transfer, pembayaran dan lain-lain. Tetapi zaman sekarang ini nih, kalau udah bisa mulai store tunai, jadi kalian tuh nggak harus pergi ke bank sekalian antri biar sampai ke teller, terus kita tabung. Udah nggak zamannya, itu udah berapa tahun yang lalu nih. Sekarang tuh udah store tunai, semuanya tuh udah lebih mudah, udah digantikan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Kalian tinggal ke ATM, tinggal pilih ke bagian store tunai, tinggal ditaruh, dan jadi kalian tuh gak usah antri lama-lama lagi, seperti itu. Kemudian pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini yang bisa terjadi karena adanya perubahan musim. Semisal petani tebu itu akan menganggur pada saat tidak musim tebu. Misal bulan Januari lagi musim tebu nih, nah petani tebu ini bisa bekerja, tetapi bulan April ini mereka harus menganggur karena sudah bukan musimnya lagi, dan mereka harus mencari pekerjaan yang lain, atau sebagai buruh tani yang mana lagi harus mereka kerjakan, seperti itu. Nah, tadi mengenai macam-macam power jelas ya, dari jam operasionalnya dan dari faktor penyebabnya. Kita lanjut masuk ke penyebabnya. Apa sih Bu, kenapa bisa ada pengangguran, kenapa bisa terjadi pengangguran, kenapa harus ada, kenapa, why and why. Nah, yang bisa menyebabkan adanya pengangguran itu karena yang pertama, permintaan jauh lebih besar daripada penawaran. Yang saya jelaskan tadi, permintaannya 2.000, penawarannya hanya 500, yang 1.500 mereka menganggur. Yang kedua, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang akhirnya menggantikan tenaga manusia, tenaga kita digantikan oleh tenaga mesin. Yang ketiga, mutu pendidikan itu tidak seimbang. Dunia pendidikan mintanya A, dunia pendidikan tersedianya A, ternyata dunia pekerjaan mintanya C, tidak balance. Yang keempat, adanya persaingan pasar global. Di Indonesia ini emang banyak perusahaan-perusahaan asing, tetapi mereka lebih memilih karyawan dari luar. Kenapa? Karena alasannya keterampilan di orang-orang tenaga kerja di Indonesia mungkin berkurang. Lebih baik, lebih terjamin itu orang luar, keterampilannya jauh melebihi dan sesuai kriteria yang perusahaan itu inginkan. Nah, itu mengenai faktor penyebabnya. Kemudian kita lanjut ke dampak nih. Nah, ada pengangguran, udah ada macam-macamnya, udah tahu penyebabnya itu apa, pasti berdampak dong bagi kita sendiri maupun dari pemerintah. Semua itu pasti akan merasakan. Nah, dampaknya ini apa sih? Yang pertama, penerimaan pajak pemerintah itu pasti akan berkurang karena pengangguran. Yang kedua, kemakmuran itu tidak bisa dirasakan secara maksimal, tidak bisa secara utuh lah. Kenapa? Karena finansial, nggak ada keuangan yang masuk. Pengangguran itu kan nggak ada uang yang masuk, tapi mereka kan keluarin duit karena untuk makan, karena untuk sandang papan dan pangan. Kebutuhan itu kan selalu ada, kalau mereka masih hidup itu selalu keluar. Kita selalu mengeluarkan uang, tapi pengangguran tidak memiliki uang, kemampuannya pasti akan berkurang. Kemudian terjadinya kriminalitas. Mengapa bisa terjadi kriminalitas? Karena kemakmuran tidak bisa berjalan secara maksimal, akhirnya kriminalitas pun akan terjadi.
berbagai cara mereka akan menghalalkan, misal mencuri, pembegalan, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk ke dalam tindak kriminalitas. Nah, itu dampaknya bagi pemerintah ternyata juga besar, bagi diri kita pun ternyata besar, bisa merugikan kita apabila ternyata kita yang dicuri atau apabila kita yang terjadi apa-apa seperti itu. Kemudian gimana sih Bu cara mengatasinya? Ada nggak sih cara mengatasi biar kita itu nggak ada pengangguran, biar kita tuh setelah lulus itu nggak nganggur Bu? Ada dong. Nah, cara mengatasinya gimana? Yang pertama, dengan menekan laju urbanisasi. Menekan laju urbanisasi dari desa ke kota, kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan memperbaiki mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu harus diperbaiki, harus ada keseimbangan sehingga yang nantinya dunia pendidikan dengan dunia kerja itu bisa seimbang. Dunia kerja membutuhkan C, dunia pendidikan sudah siap dengan yang C ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program atau melalui program KB, keluarga berencana 2 anak lebih baik. Nah, seperti itu. Itu cara mengatasinya. Udah sampai di sini aja mengenai pengangguran. Akan ibu simpulkan lebih padat lagi, lebih rinci lagi, lebih simple lagi biar kalian lebih memahami, dan kalian juga mungkin yang masih kucek-kucek mata bisa langsung paham pengangguran itu apa. Jadi pengangguran ini ternyata sudah orang yang sudah harus masuk ke dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun. Pahami ya? Barangkali yang menulis juga bisa ini bagian kesimpulan. Orang yang masuk dalam angkatan kerja itu 15 sampai 64 tahun dan mereka sedang mencari pekerjaan dan belum mendapat pekerjaan. Pengangguran itu juga banyak macamnya, dibagi menjadi 2 sub. Yang pertama jam kerjanya, dan yang kedua berdasarkan faktor penyebabnya. Jam kerjanya pun ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Yang pengangguran ini nih, faktor penyebab ada pengangguran formal, siklikal, struktural, teknologi, dan manusia. Dampaknya itu besar banget, besar bagi kita pun besar bagi pemerintah. Seperti itu. Cara mengatasi sudah dijelaskan bahwa bisa menggunakan dengan program KB, keluarga berencana, dengan urbanisasi, dengan mutu pendidikan. Jadi kalian tuh yang masih pendidikan itu harus semangat, keterampilannya harus ditingkatkan lagi biar kalian tuh gak jadi pengangguran nantinya, harus lulus langsung kerja, langsung dapat pekerjaan. Syukur-syukur seperti itu, syukur-syukur kalian gak ditolak sana sini, gak apa-apa ditolak sana sini, tapi kalian harus kerja, gak boleh jadi pengangguran, karena itu bisa membebankan kita, diri kita sendiri pun dengan pemerintah. Seperti itu. Tapi nggak cuma sampai di sini aja, ibu pasti akan ngasih tugas. Jadi tugasnya itu sudah ada di Google Classroom. Kalian tinggal buka Google Classroom. Setelah ini kalian jangan langsung chattingan dulu sama teman-teman, jangan langsung mandi dulu, jangan sarapan dulu, nggak apa-apa, tapi kalian buka Google Classroom dulu nih. Buka Google Classroom, dilihat soalnya seperti apa, dan dilihat juga deadline-nya itu kapan. Karena di situ sudah jelas ya, sudah jelas ada deadline-nya. Jangan ada yang lagi chat ibu, Bu maaf Bu saya lupa ternyata deadline-nya hari ini ya, saya gini. Jangan seperti itu lagi, ibu udah gak mau dengar alasan itu. Kalian bisa langsung lihat dulu deadline itu kapan, dikumpulkan sebelum deadline. Setelah deadline, ibu tidak bisa menerimanya karena itu sudah otomatis dari sistem. Seperti itu. Nah, apabila ada yang bertanyakan dari ini materi tentang pengangguran pun dengan soal-soal nanti, barangkali masih ada yang bingung maksudnya ini apa, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Kan ada grup WhatsApp-nya kan? Bisa lihat di grup WhatsApp, bisa tanya-tanya, nggak apa-apa, ibu insyaallah fast respon ke kalian. Udah cukup sampai di sini aja ya. Sepertinya kalian juga semoga tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Kalau misal keluar rumah, kalau misal nggak ada kepentingan, mending di rumah aja biar kita cepet-cepet bisa kuliah offline, bisa sekolah offline tetap muka, bisa seru-seruan lagi di sekolahan. Ibu bisa tulis lagi kayak gini, papan tulis, nggak virtual kayak gini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.